Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas satu contoh perhitungan dan penggambaran diagram gaya dalam pada suatu struktur. Misalnya di sini diberikan struktur portal ABCD dengan beban 24 kN dan beban merata 12 kN per meter di bentang CD seperti ini. Dan kita diminta menggambarkan diagram gaya dalam dari struktur ini. Tentunya pertama kali kita harus tentukan reaksi dulu. Ini karena tidak ada gaya-gaya horizontal, maka gaya horizontal di A reaksinya mestinya sama dengan 0. Jadi reaksi yang ada hanya reaksi vertikal di A dan reaksi vertikal di D. Lalu misalnya dengan mengambil momen ke titik A, kita akan dapatkan reaksi di D. Dan sebaliknya mengambil momen di D, akan kita dapatkan reaksi di A atau dengan jumlah gaya-gaya vertikal. Ya. Jadi ini persamaan keseimbangan yang bisa kita terapkan. 24 dikalikan 2 ditambah 12 kali 4 itu adalah resultan dari beban merata ini dikalikan 6 jaraknya ke titik A. Dikurangi 8 RD sama dengan 0, kita peroleh RD 42 kN. Dan dengan keseimbangan vertikal kita dapatkan RA harusnya 30 kN, kedua-duanya arahnya ke atas. Selanjutnya, untuk menggambarkan diagram gaya dalam dari struktur ini, kita bisa lihat dari gaya-gaya yang bekerja, kita akan memerlukan 3 potongan. Satu potongan nanti untuk mendapatkan gaya dalam di antara A sampai dengan B, satu potongan lagi untuk gaya dalam di antara B sampai dengan C, dan satu potongan lagi untuk bentang CD. Pada bentang AB, free body-nya seperti ini, dan kita kalau masih ingat, kita harus memotong tegak lurus terhadap elemen struktur, jadi seperti ini, dan normalnya keluar dari potongan, sedangkan gaya geser sejajar dengan potongan dan momen lentur arahnya seperti ini. Nah, oleh karena itu, gaya yang 30 kN ini ada baiknya kita uraikan menjadi gaya-gaya yang sejajar atau tegak lurus dengan gaya normal dan gaya geser ini agar memudahkan dalam perhitungan nanti. Jadi dari kemiringan garis yang diberikan di soal sebelumnya, kita bisa uraikan gaya yang 30 kN itu menjadi seperti ini, 0,8 dari gaya tersebut sebesar 24 kN arahnya ke sana, dan 0,6-nya arahnya ke sini, 18 kN, sehingga kita bisa sekarang terapkan persamaan keseimbangan dalam arah gaya normal ini. Nanti ada gaya N dan gaya 18 ini harus seimbang. Dalam arah geser nanti ada gaya V dan gaya yang 24, sedangkan momen nanti kita bisa tinjau ke potongan ini. Ya. Jadi demikian, dan kita peroleh ini 18 tambah N sama dengan 0, jadi gaya normalnya minus 18, V dikurangi 24 sama dengan 0, kita dapatkan 24 kN gaya gesernya. Sedangkan momen ke arah potongan, momen ke potongan kita dapatkan 0,8 kali 30 dikalikan X dikurangi M sama dengan 0 dan diperoleh M sama dengan 24X. Untuk potongan berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Gaya 24 ini juga akan kita uraikan. Penguraiannya sama seperti penguraian reaksi tadi, karena mereka sama-sama vertikal, kita tinggal ubah menjadi sejajar dengan V dan tegak lurus dengan V atau sejajar dengan N. Dan persamaan keseimbangannya kita peroleh seperti ini. Jadi ada gaya yang 18 kN ini dan komponen gaya 24 yang dikalikan 0,6 ini mengimbangi gaya normal N, sehingga N diperoleh minus 3,6 kN. Dalam arah gaya geser ada gaya yang ini 0,8 kali 30 dan komponen dari 24 kN ini dalam arah ini 0,8 kali 24. Yang kalau kita selesaikan akan memperoleh gaya geser sebesar 4,8 di sepanjang bentang dari B sampai C. Sedangkan kalau kita ambil momen kepotongan sama dengan 0, kita akan dapatkan gaya 24 kN ini dikalikan X, kemudian dikurangi dengan komponen gaya yang 24 kN ini yang tegak lurus dengan garis ABC, dikalikan dengan X dikurangi 2,5, serta momen lentur M sama dengan 0, dan kita dapatkan M besarnya adalah 4,8X tambah 48. Potongan terakhir untuk bagian CD kita lihat dari sebelah kanan, jadi ini 0 sampai 4 dilihatnya dari D ke C, ya, dari kanan ke kiri.
X sama dengan 0 artinya di titik D dan X sama dengan 4 di titik C. Free body yang diperoleh seperti ini, lalu dengan keseimbangan horizontal, tidak ada gaya horizontal, jadi N sama dengan 0. Kemudian dalam arah vertikal ada V, ada 12 kali X, arahnya ke bawah jadi V minus 12 kali X ditambah dengan 42 ini, dan kita peroleh gaya geser sebesar 12X dikurangi 42. Untuk momen kalau kita ambil kepotongan ini ada M ini, ada 12 dikalikan X, dikalikan lagi dengan setengah X. Nah ini, ya. Dan kemudian dikurangi dengan 42 kalikan X sama dengan 0. Dan kita peroleh M sama dengan 42X dikurang 6X kuadrat. Selanjutnya kita akan gambarkan diagram gaya-gaya dalam dari struktur ini. Untuk struktur yang berbentuk portal seperti ini, tidak balok yang hanya horizontal seperti contoh sebelumnya, kita menggambarkan diagram gaya dalam sesuai dengan sumbu struktur. Ya. Jadi nanti sumbu diagram gaya dalamnya mengikuti garis A, B, C, D ini. Lalu nilai gaya dalam dibuat tegak lurus terhadap sumbu ini. Misalnya untuk gaya normal, kita tadi ketahui nilainya minus 18 dari A sampai B, kemudian dari B sampai C nilainya minus 3,6, dan dari C sampai D nilainya 0. Jadi sumbunya adalah sumbu garis ABC ini sejajar dengan ABC dan ini sejajar dengan CD. Di A nilainya minus 18, jadi kita ambil ke arah sana, minus 18. Kemudian konstan, lalu setelah itu turun ke minus 3,6, lalu konstan lagi, lalu pindah ke 0, dan seterusnya. Posisi arah negatif dan positif tidak ada masalah, kita bisa gambarkan di salah satu sisi yang manapun, ya. Asal gambarnya terlihat cukup jelas. Dan nilai negatifnya memang kita cantumkan di sini. Jadi kalau dicantum di bawah, di sebelah bawah sini juga tidak apa-apa selama misalnya tidak bertabrakan dengan grafik yang lain misalnya. Ya. Di sini untuk kenyamanannya mungkin lebih baik ditaruh di sebelah atas karena kalau di sebelah sini tidak akan bertemu dengan diagram yang lain. Untuk geser demikian pula. Jadi dari A ke B tadi 24 kN, jadi kita ambil 24 tegak lurus dengan ini, ya tentu pakai skala, misalnya 24, kemudian konstan, setelah itu turun ke 4,8, sedangkan untuk bagian CD tadi 6 dikurangi 12X, jadi mulai dari 6, kemudian turun terus hingga minus 42 kN. Nah, ini kita bisa lihat, sekarang kita yang positifnya kita taruh di sini untuk bagian ABC. Untuk bagian CD juga positifnya di sebelah atas, negatifnya di sebelah bawah, dan gambarnya tidak saling bertabrakan sehingga cukup mudah untuk dibaca. Untuk momen lentur sama, tadi dari A sampai ke B momennya linear, dari 0 sampai 60, kemudian dari B ke C juga masih linear, lalu setelah itu parabola dari C ke D, dan kita gambarkan seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa momen lentur ini nilainya selalu kontinu, tidak ada lompatan selama tidak ada momen lentur yang bekerja di balok ini. Demikian satu contoh perhitungan dan penggambaran diagram gaya dalam untuk struktur portal. Pada segmen berikutnya kita akan bahas satu contoh lagi penggambaran gaya dalam untuk struktur portal ini. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.